Satu-satunya tempat yang bisa membuatku merasa memiliki tubuh dan pikiranku sendiri adalah hutan. Di sana, pohon-pohon, alir air sungai, bunyi burung, juga lembab lumut, tidak pernah menuntut apapun. Run, ini sudah ketemu pembaca yang menurut saya tepat. Tinggalnya cuma 15 menit dari villa kamu. Saya bisa minta dia datang untuk kamu wawancara dulu. Kalau oke, kita bisa segera mulai. Gimana? Kamu di mana? Ini aku lagi mau ke villa, mau mulai proofread sebelum naik cetak biasa. Siapa yang baca? Lucky katanya dapat orang, tinggalnya deket villa tuh. Ada 18 bab, jadi 6 minggu. Besok sih dimulai rencananya. Oh, tolong bilangin Cinde ya. Oke. Oh iya, ada liputan wawancara kamu tahun lalu tuh di grup. Nanti saya kirimin linknya ya. Bye. Tarsam. Silakan Pak. For me, a good novel is a reflection of its time on many different levels. There's always a stronger layer of story behind the real imagery of when it's written. In a good novel, I always feel, or to be precise, I can even hear the secondary layer of the narrative. There are many crises in history of humanity like the Holocaust or what happened in Indonesia in 1965. Dari Ibu Bella, Pak. Oke, makasih Sam. Permisi Pak, ada paket. Ya, makasih. Silakan kalau mau minum dulu. Bisa kita mulai sekarang? Kota ini berubah terlalu cepat. Bahkan waktu barangkali tak bisa menghentikannya. Terjaga 24 jam. Lampu-lampunya seperti mata yang awas pada malam hari. Siangnya, sengat matahari, pekik klakson, dan orang-orang yang selalu tergesa-gesa. Terlalu cepat? Atau mau lebih cepat?
Lampu-lampunya seperti mata yang awas pada malam hari. Siangnya, sengat matahari, pekik klakson, dan orang-orang yang selalu tergesa-gesa, tampak tidak menyediakan alasan untuk sejenak menarik napas, atau sekedar berhenti, menyapa satu sama lain. Semua orang, dan terutama aku, merasa ditelan waktu. Membayangkan julang gedung-gedung seperti tentakel gurita yang mengejar di balik punggung. Oke, sampai Rabu depan. Nama seperti kunci sebuah pintu. Seseorang akan berhati-hati dan menunggu untuk memberikannya kepada seseorang yang lain. Karena siapapun yang telah memasuki kunci tersebut akan bebas memasuki pintumu. Dan kamu tentu saja tidak setiap saat siap menerima seseorang memasukinya. Kadang aku merasa bahwa kenapa kebanyakan orang harus menjalani seumur hidupnya dengan nama yang tidak pernah mereka pilih. Bertahun-tahun aku ingin mengganti nama dan memilih sesuai yang kuinginkan. Tetapi ketika ayah dan ibu meninggal, aku mengurungkan niatku. Aku ingin tetap punya cara untuk mengenang mereka. Salah satunya lewat nama. Oke, terima kasih. Sampai Rabu depan. Tahun pertama ketika mulai pintar membaca dan menulis. Setiap hari aku menulis berbagai hal. Sebentar, bisa kembali ke sejak kecil aku suka menulis surat tahun pertama. Sejak kecil, aku suka menulis surat. Tahun pertama ketika mulai pintar membaca dan menulis. Setiap hari aku menulis berbagai hal. Sepotong dua potong kata pada kertas, lalu menempelnya di pintu kamar. Oke, kita istirahat sebentar. Kamu yakin gak mau minum dulu? Aku kembali membaca surat terakhir darinya sebelum dia menghilang. Tidak membalas dan tidak memberi kabar apapun. Meninggalkanku dengan nganga lubang di dada yang penuh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban seperti aku menginginkan kejelasan tentang siapa aku. Sejak 30 tahun yang lalu. Oke, sampai Rabu depan. Sejak kecil, aku membaca karya sastra dalam bahasa Inggris. Dan terjemahan pertamaku adalah karya penyair Perancis yang pertama ku baca dalam bahasa aslinya. Sebentar. Kamu bisa tolong bacanya lebih pelan? Tanah seperti pelukan selama jalan ketika musim dingin. Bukan itu maksud saya. Bukan perlahan tapi pelan. Tanah seperti pelukan selama jalan. Bukan gitu maksud saya. Tanah seperti pelukan selamat jalan. Ketika musim dingin di depan pintu mengetuk berkali-kali. Tanah seperti pelukan selamat jalan. Ketika musim dingin di depan pintu mengetuk berkali-kali. Lebih pelan. Aku tidak punya masa kecil yang bisa diceritakan dengan menarik. Setidaknya bagiku.
Aku tinggal bersama tanteku yang memilih untuk tidak menikah. Dia jujur sejak awal, bahkan aku bukan anaknya. Dan itu yang membuatku sangat menghargai sikapnya. Hari ini menandai belasan hari Rabu yang berlalu tanpa kabar darinya. Di bagian akhir suratnya, ia mengutip, "The earth is an orange. I want to be an orange." Dan aku tahu kutipan itu diambil dari Two Evening Moons, karya Federico Garcia Lorca, penyair yang ia pernah terjemahkan. Setidaknya, sepanjang aku mengingat, dari sanalah pertama aku mengenalnya. Sebelum meninggalkan rumah itu, satu-satunya barang yang kupastikan tidak ketinggalan adalah sebuah kotak berisi sejumlah surat dan kartu pos. Surat yang pertama adalah yang disimpan di dalam selimutku ketika ditemukan di depan pagar rumah tanteku. Di sana tertulis nama, serta permohonan maaf juga harapan agar aku dirawat dengan baik. Ya. Sebentar. Bagaimana menurutmu? Kupikir karena aku tumbuh di lingkungan yang punya banyak pohon, jadi aku tertarik menerjemahkan puisi itu. Selera barangkali dibentuk oleh lingkungan, oleh bacaan, oleh tontonan. Tidak apa-apa jika kamu tidak sepakat. Hari ini kamu bisa tinggal sebentar buat makan siang. Salah satu bagian terbaik dari perkenalanku dengannya adalah sebuah tempat. Sebuah bukit. 3 jam bermotor dari kantorku, dilanjut mendaki sekitar 40 menit. Aku mengenangnya seperti sedang membuka lembaran-lembaran terbaik dalam catatan hidupku. Aku melihat diriku mengulang kembali setiap adegan. Aku mematikan ponsel lalu mendirikan tenda dom. Aku duduk di depan pintunya yang menghadap langsung pada sebuah air terjun yang tak begitu tinggi. Bebatuan sebesar tendaku berjejalan di sisi kiri dan kanan, membentuk sebuah danau kecil dan sebuah sungai kecil yang tidak ku tahu muaranya.
Ketika aku katakan bahwa aku menyukai kesunyian, menyukai sungai dan pohon, dia lantas mengirim alamat yang membawaku ke tempat terbaik dalam hidupku, yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia ketika mengingatnya. Di tempat terbaik itu aku sedang merasa menjadi diriku sendiri. Merasa dunia dan hal-hal di balik punggungku adalah perkara-perkara sepintas lalu yang tidak jauh lebih penting dari suara air jatuh dan cericit burung di tempat itu. Airnya yang biru bersih, seperti kedalaman diriku yang terang benderang ketika berada di sana. Dingin airnya, seperti sebuah alasan untuk membuka diri bagi pelukan-pelukan yang akan datang. Pohon-pohon tempat burung berdecit di sekelilingnya Mengingatkanku untuk terus tumbuh kokoh, meski dunia terus menawarkan kerapuhan-kerapuhan. Aku melihat diriku telah berenang dan sesekali menyelam pada danau kecil itu. Kurasakan dingin airnya memasuki pori-pori, seperti ingin menjadi bagian dari diriku. Ku kenang kembali puisi D.H. Lawrence yang mengingatkanku pada jati diri. Tentang keberadaanku, tentang siapa aku. Puisi yang selalu membuatku bertanya, mungkin 3 minggu lagi selesai. Kamu nggak mau pulang? Terlalu banyak distraksi kalau di sana. Perempuan? Ya, perempuan. Siapa namanya? Malah aku belum sempat nanya namanya siapa. Cantik. Apa sih kamu? Ya udah, besok aku telepon lagi. Ya. Dah. Itu biar aja di situ, Sam. Nanti saya yang buang kalau udah waktunya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Ada buku atau mungkin sesuatu yang dicari? Saya Run. Saya cari
Ajeng. Ajeng, saya cari Ajeng. Ajeng sudah lama tinggal di sini menjaga ibunya. Ibunya meninggal waktu ada wabah di kota ini. Bapaknya, kakak saya, menyusul setahun kemudian. Ajeng sangat berbakat menulis dan cakap berbahasa. Waktu karya terjemahannya diterbitkan, dia sempat diliput media. Datang ke sini wartawannya. Di koran itu ditulis Ajeng memberi kehidupan yang berbeda dalam karya terjemahannya. Nah, kalau dia sedang bekerja tuh dia bisa menghabiskan waktu yang lama sekali di situ. Tenggelam dalam buku-buku yang dibacanya. Ia sepertinya hanya membaca beberapa buku dalam hidupnya. Ia hanya memilih beberapa buku yang lalu dibacanya dalam-dalam. Setiap Rabu, saya dan Ajeng itu ketemu. Dan dia membantu saya menyelesaikan novel saya. Tapi udah beberapa minggu ini nggak muncul. Ajeng di mana sekarang ya? Ayolah. Oke, gini. Saya sudah bicara dengan beberapa orang yang bersedia untuk bantu proofread 2 bab lagi buat kamu. Loki, dia sudah menulis bersama saya. Dan kalau di minggu-minggu yang lalu dia bisa datang, dia harusnya bisa datang juga. Saya akan tunggu. Ya, tapi... Run, sampai kapan? Orangnya udah nggak ada. Aku mengingat puisi penyair Prancis yang diterjemahkannya. Dia tidak berbohong ketika mengatakan dia tumbuh bersama pohon-pohon. Di sisi kiri dan kanan jalanan yang keraskan dengan kerikil, menjulang pohon-pohon yang sayangnya tidak ku tahu namanya. Ia pasti tahu nama pohon-pohon ini. Open your eyes now. Tell me,
what you see. Cuma ada pohon-pohon. Timpalku atas lagunya. Aku tahu dia pasti kesal. Di perjalanan yang berjarak 100-an meter menuju rumahnya, aku menjelaskan. Dia tampak kebingungan dan buru-buru merogoh ponselnya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul di dalam diriku. Seharusnya tidak sejauh ini. Kau hanya persimpangan yang telah menyita langkahku. Tidak seharusnya aku sejauh ini mencarimu. Tidak seharusnya aku sejauh ini memasuki hidup orang yang sekalipun tidak pernah kutemui. Selain dalam surat-surat. Ku coba merangkai keping-keping puzzle yang bisa jadi akan menunjukkan jawaban. Foto di dinding dan puisi Lorca. Puisi yang dia tulis untuk Isabel, saudara perempuannya. Saya dengar Anda selalu menyunting sendiri novel Anda. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Bisa Anda ceritakan dari mana inspirasi tokoh utama dalam cerita ini? Dan mengapa judulnya? Maaf semuanya, maaf ya, saya minta waktunya sebentar. Run, sebentar ya. Ada yang mau sebentar ya, maaf. Run, perkenalkan Bapak Wijaya. Halo Pak, apa kabar? Baik, pemilik percetakan Kenangan. Sorry banget sudah telat ya. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Selamat ya Mas, dan aku udah ngasih bukti. Oh, thank you. Ya, oke. Mas, satu lagi dong Mas. Mas Run, saya minta tanda tangannya buat teman saya. Kasih Mas. Satu-satunya tempat yang bisa membuatku merasa memiliki tubuh dan pikiranku sendiri adalah hutan. Di sana, pohon-pohon, alir air sungai, bunyi burung, juga lembab lumut, tidak pernah menuntut apapun.